Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan apa sih bisnis yang disebut dengan direct selling, atau orang bilang MLM, atau orang bilang PLBS, sama semuanya. Ya, ada yang bilang oh ini bukan MLM. Ya, di Indonesia mungkin kata-kata yang paling gampang itu MLM. Tapi dalam aturan perdagangan emang nggak ada nama MLM, namanya direct selling. Ya, sedangkan di dalam fatwa DSN MUI namanya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. PLB itu sama dengan direct selling, ya apapun itu. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba merangkum apa yang ada di Undang-Undang Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 9, juga yang ada di Kemendak, ya, Aturan Kementerian Perdagangan Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2. Nah, kira-kira begini, bahwa dalam memilih bisnis yang benar dan sesuai dengan ada yang di aturan Indonesia, itu ada 8 poin. 8 poin. Berhati-hati nih, ya, supaya kita tidak terjebak ke money game, kita tidak terjebak ke skema piramida dan sebagainya, ya. Yang nomor 1 yang paling penting adalah kita tanya, ya. Kita tanyakan 8 poin ini kepada orang yang menawarkan atau menyampaikan. Kalau jawaban Anda adalah ya semua, silakan Anda ikut. Ya, silakan Anda ikut. Contoh, ya. Kita mulai dari yang warna biru. Pertanyaan pertama. Tanyakan apakah legalitas perusahaannya valid. Ya. Cek, punya nggak SIUP L? Bukan SIUP loh, SIUP L atau SIUP PL. Ya. Dan izin edar, baik itu Badan POM, Kemenfo dan sebagainya terkait dengan produknya lah. Ya. Kalau jawabannya ya, berarti nomor 1 nih, oke. Ya. Yang kedua adalah apakah ada produknya? Ya, jangan-jangan nggak ada produknya nih. Ya, hanya jual peluang. Ya, kalau jawabannya ya, berarti 2. Ini poinnya. Ya, yang ketiga adalah apakah ada penekanan penjual pada produk atau hanya pada peluang bisnisnya saja? Ya, bukan pada peringkat. Kan ada orang bilang, wadah nggak penting produk mah bisa buang ke laut. Hati-hati yang seperti itu. Tapi kalau penekanan penjualannya ada pada produk, ya, maka poin 3 terpenuhi. Ya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, apakah komisi atau bonus dibayarkan atas penjualan produk atau target penjualan produk? Ya. Kalau betul-betul karena penjualan produk, jawabnya ya, berarti Anda punya 4 poin. Ya. Salah satu aja ada yang tidak, mendingan tinggalin aja. Nggak usah dengerin lagi, hemat waktu, sayang waktu, ya. Nah, yang kelima kita lihat dari yang merah, ya. Pertanyaan 5, apakah ada alasan yang menarik untuk membeli? Jadi jangan sampai gini, jangan sampai kita nggak punya alasan untuk membeli. Misalnya alasan menarik itu gini, oh bener ya, saya perlu produk ini nih, ya, saya suka produk ini nih. Nah, boleh tuh. Tapi kalau kita nggak suka produknya, yang nggak jelas produknya, jangan. Ya. Nah, pertanyaan yang keenam adalah apakah produk memiliki nilai pasar yang wajar? Jadi, misalkan menjual produk A, di luaran ada nggak? Kalau di luaran nggak ada, berarti nggak ada pesaing, ya, nggak ada pembanding. Ya oke aja sih produknya. Tapi kalau di luaran ada produk yang mirip, kita lihat, ya, harganya beda jauh nggak? Kalau beda jauh, apa yang membuat harganya beda jauh? Oh, ternyata fiturnya, ya, is okay. Tapi kalau ternyata fiturnya sama dan sebagainya, ya mesti hati-hati. Ya, oke. Kalau jawabannya oke. Nah, yang ketujuh adalah apakah ada kebijakan pengembalian produk yang rasional? Misalkan begini, kita cek perusahaannya, ada garansi berapa lama nih? Ya, kalau saya nggak cocok, berapa lama bisa dikembalikan? Umumnya mungkin bisa seminggu atau 2 minggu, tergantung perusahaan. Ya. Kalau ada kebijakan pengembalian produk, oke, jawabannya ya, Anda wajib menanyakan pertanyaan yang ke-8. Ya, yaitu apakah peserta atau pebisnis masih bisa menghasilkan bonus atau komisi jika rekrutmen atau pencarian atau ngajak orangnya berhenti. Ngajak orang, ya iyalah. Ya, semua bisnis juga ngajak orang. Ya, rumah sakit juga perlu orang. Sama di sini juga, kita menawarkan ke orang lain. Nah, kalau aktivitas ngajak orangnya atau aktivitas promosi orangnya berhenti,
apakah berhenti nggak bonus atau komisinya? Aktivitas ngajak orang ini berhenti, tapi bonus nggak berhenti. Ya, kalau ini jawab ya, maka Anda layak untuk bisa mencoba ya atau menjalankan bisnis yang ditawarkan. Ini 8 poin, 10 ya, 8. Ya 8 poin yang perlu Anda perhatikan. Salah satu aja dari 8 pertanyaan jawabannya tidak, sebaiknya Anda tinggalkan. Ya, ini tips dari saya untuk bisa memilih mana direct selling, mana MLM, mana PLBS yang benar-benar sesuai dengan aturan atau regulasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.